dihidupkan kembali dengan firman Tuhan, supaya mereka bisa siap, mereka terus bertumbuh, dan mereka punya kekuatan untuk berkemenangan menghadapi gelombang zaman yang sedang terjadi di dalam hidup dan zaman. Kalau kita mengatakan berjumpa dengan alumni-alumni yang berhasil secara finansial, banyak. Mungkin mereka bisa menggunakan mobil-mobil yang luar biasa mahal. Banyak. Di tengah-tengah keberhasilan finansial mereka, mereka sudah meninggalkan hidupnya dengan firman Tuhan. Mereka masih menjalankan ibadah, ada yang berhenti sama sekali beribadah. Coba, uang bisa menghilangkan hidup jika kau tidak waspada melalui. Gampang gak Tuhan memberkati hidup? Gampang. Gampang gak Tuhan mengambil berkat itu? Gampang. Pada waktu seseorang lagi diberkati oleh Tuhan, dia ada di dalam bahaya yang sangat besar dalam hidupnya jika dia tidak waspada. Karena berkat itu bisa menjadi ilah di dalam hidupnya, menggeser hidupnya dan melekatkan hatinya kepada berkat, bukan kepada sumber berkat. Pada waktu mahasiswa punya idealisme luar biasa, pada waktu menjadi seorang alumni dan sudah bersentuhan dengan apa yang namanya uang, dan makin lama makin banyak, maka itu bisa mengubah gaya hidup. Saudara, apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Bukankah hidup kita ini hanya sementara? Benar? Kau tidak tahu berapa waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup. Tetapi saya perlu mengatakan, jangan sampai kau salah investasi hidup. Kalau seseorang di dalam dunia usaha, dia salah investasi, paling-paling dia bangkrut, benar? Dia bisa mendapat investasi yang lain. Tapi kalau kau salah investasi hidup dia dalam dunia, rasa. Dan itu yang perlu kita waspadai. Apa yang mau dibanggakan dengan hidup ini? Keberhasilan kita, keberhasilan macam apa? Untuk bisa berhasil di tengah anugerah Tuhan, benar? Apa yang mau sombong? Alkitab mencatat dua hal yang sangat penting untuk berikan peringatan kepada kita. Yang pertama, Alkitab mencatat bahwa kita diciptakan dari tepung tanah, benar? Itu juga bagi kita ratu, nggak ada bedanya. Kau bisa melihat masuk rumah sakit, perhatikan orang-orang di ICU, benar? Biar duitnya banyak, tinggal menunggu waktu saja. Seluruh tubuhnya, alat-alat kedokteran medis nempel. Seorang mantan staf lantas di Jawa Tengah beberapa bulan yang lalu meninggal. Dia serang stroke, padahal istrinya dokter. Langsung masuk ICU, tidak sadar dalam 3 bulan meninggal, menghabiskan uang lebih dari 300 juta dalam 3 bulan. Coba untuk menutupi dana kami, kan luar biasa. Gampang gak Tuhan mengambil kembali berkat itu? Gampang. Catatan yang kedua dari Alkitab, Yakobus mengatakan dalam Yakobus, hidup ini seperti uang, benar, cepat sekali. Engkau tidak pernah tahu berapa lama Tuhan mempercayakan kehidupan ini kepada engkau, benar. Bukan itu yang penting. Yang penting bagaimana engkau bisa mengisi kehidupan yang Tuhan percayakan. Dua hal yang menjadi peringatan kepada kita. Sebenarnya kita itu tidak ada apa-apa. Kita bisa hidup hanya karena belas kasihan Tuhan, benar. Kita bisa berprestasi karena belas kasihan Tuhan. Kita bisa menjalankan kehidupan ini karena anugerah Tuhan yang luar biasa.
supaya kita terus berkarya dengan betul. Oleh sebab itu saudara, saya ingin membawa kita untuk melihat di dalam konteks firman Tuhan yang terakhir satu pertanyaan yang menjadi pokok pergumulan kita. Apa Tuhan yang harus aku perbuat, yang Kau kehendaki di dalamnya? Biarlah melaluinya hidupku persembahkan kepadamu. Mari kita masuk di dalam doa. Kita tundukkan kepala. Kita bertanya kepada Tuhan di dalam doa kita masing-masing. Biarlah malam ini, malam di mana Engkau berani merespon panggilan Tuhan dengan baik. Jangan pernah keraskan hatinya. Jangan pernah menawar kehendak Tuhan. Tapi taatilah dan tunduklah. Kita nyanyikan lagu Selidiki Aku sebagai doa kita. Karena saya perlu melengkapi dan dipersiapkan
menjadi orang-orang yang bergerak di dalam ladang Tuhan, memenangkan generasi muda ini untuk Tuhan. Jika ada pendengar panggilan yang sangat khusus ini, silakan bawa tangan saya. Puji Tuhan. Siapa namanya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jangan keraskan hati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan turunkan. Pertanyaan saya ketiga. Adakah di antara saudara malam hari ini mengatakan, Tuhan, jika Engkau memanggil saya menjadi seorang staf berkenas di kotaku masing-masing, aku punya beban untuk generasi muda yang ada di kampus, untuk memenangkan banyak mahasiswa dan membina mahasiswa. Jika ada yang demikian, silakan kau mengangkat tangan. Saya mau Tuhan. Saya dengar panggilan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan turunkan. Pertanyaan saya keempat. Adakah di antara saudara dengan sangat jelas menangkap pimpinan Tuhan dan kehendak-Nya untuk saudara melayani dan berperan di dalam profesi? Jika ada, silakan mengatakan, saya Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan Tuhan. Pertanyaan saya berikutnya, yang kelima. Adakah di antara saudara yang mengalami hambatan pertumbuhan rohanimu selama ini? Mungkin ada dosa-dosa khusus yang kau pelihara, dan kau sungguh malam ini sebelum meninggalkan camp ini, engkau ingin menanamkan dirimu merdeka dari dosa, sehingga kau pulang dengan kemerdekaan yang sejati dari Tuhan. Silakan kau katakan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan turun. Pertanyaan saya yang terakhir. Adakah di antara saudara yang pernah bermain-main dengan dunia okultisme, kuasa-kuasa gelap, paranormal dan perdukunan, dan kau ingin membereskan dosa-dosa itu? Silakan kau katakan. Bahkan kau sendiri memiliki jiwa. Silakan kau katakan, saya Tuhan. Puji Tuhan. Siapa lagi? Saya minta setiap saudara yang sudah mengangkat tangan, silakan kau berdiri di tempat. Lagu dinyanyikan. Selidiki. Yang mengangkat tangan silakan kau berdiri. Kita
pernah main-main dengan kalau kita dulu. Bila kami pergi berbulan, tidak dapat melalui hidup, sehingga Tuhan betul-betul dipermuliakan. Siapa yang belum mendapatkan beberapa ini, silakan angkat tangan supaya tetap di beberapa kesempatan. Yang belum mendapatkan silakan angkat tangan supaya rekan-rekan pagi ini bisa segera memberikan kepada. Yang belum angkat tangan, yang belum angkat tangan, yang belum angkat tangan. Itu langsung dikasih. Siapa lagi yang dulu? Siapa lagi yang dulu? Mari kita nyanyikan lagi ini setengah suara, kemudian kita berdoa bersama dalam sisa doa. Tuhan yang mulia dan berbahagia, dengan penuh rasa syukur